Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alifah Irsyad, NIM S1S12050, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020. Baiklah, di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan desain sistem informasi perangkat lunak berdasarkan studi kasus yang diberikan. Di sini saya membuat spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dengan nama Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Online Puskesmas yang disingkat sebagai SIPOPUS. Yang mana tujuan dari penulisan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Online Puskesmas ini untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun, baik berupa gambaran umum maupun penjelasan rinci dan menyeluruh. Adapun lingkup masalah yang dalam penelitian ini yaitu belum adanya sistem online yang mendukung pelayanan kesehatan di puskesmas, lalu belum adanya sistem catatan jadwal atau estimasi waktu kedatangan pasien ke puskesmas. Di sini ada singkatan akronim yang saya pakai dalam pembuatan dokumen ini, seperti ada SKPL, SRS, Fokus, DRD, DBMS, DCD, dan DFD. Kemudian perspektif produk ini, sistem informasi pelayanan kesehatan online puskesmas ini merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mempermudah proses pengaksesan pasien terhadap suatu puskesmas yang hendak didatanginya. Selain itu, sistem informasi ini juga mempermudah proses pendataan pegawai, dokter, dan pasien yang dilakukan oleh administrator puskesmas. Sistem informasi pelayanan kesehatan online puskesmas berkaitan dengan beberapa entitas luar, yaitu calon pasien, administrator, dokter, dan pegawai puskesmas. Calon pasien dan pasien yang sudah terdaftar mendapat informasi mengenai jadwal dokter yang bertugas pada hari tersebut dan hasil data mereka ketika selesai melakukan pemeriksaan. Namun, setiap pasien hanya bisa mengakses data miliknya dengan sebelumnya memasukkan ID pasien dan password mereka. Calon pasien harus memberikan beberapa informasi pribadinya dan pendaftaran dilakukan melalui web. Fungsi produk yaitu ada dapat melakukan login, dapat melakukan penginputan data, manipulasi data dokter, manipulasi data pegawai, dapat melihat data pasien. Kemudian karakteristik pengguna. Pengguna sistem informasi ini adalah administrator, dokter, pasien puskesmas. Masing-masing pengguna memiliki level akses yang berbeda. Pada level administrator diberikan kepada sistem admin, di mana admin ini memiliki hak akses untuk mengubah data pegawai, puskesmas, dokter, dan jadwal dokter. Level dokter, pengguna hanya bisa melihat dan mengubah data pasien yang diperiksa. Pada level pasien, pengguna hanya dapat melihat jadwal dokter yang bertugas pada saat itu. Kemudian batas-batasan yang terdapat dalam pengembangan perangkat lunak ini. Aplikasi harus terhubung terhadap internet. Kemudian sistem ini hanya terbatas pada proses pendaftaran dan penulisan pasien saja. Kemudian SIPOPUS merupakan sistem informasi berbasis web dan pengguna yang bisa memanipulasi data hanya pengguna yang bekerja di puskesmas, yaitu administrator dan dokter. Kemudian asumsi dan ketergantungan. Sistem informasi pelayanan kesehatan online puskesmas yang dibangun merupakan sistem yang berdiri sendiri dan tidak tergantung pada sistem yang lain. Fungsi utama yang diprioritaskan adalah fungsi yang berhubungan dengan pendaftaran dan pemeriksaan pasien, pendataan pasien, dan pendataan pegawai dan pendataan dokter. Kemudian kebutuhan antarmuka eksternal. Kebutuhan antarmuka eksternal pada perangkat lunak SIPOPUS mencakup kebutuhan antarmuka pemakai, antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, antarmuka pemakai. SIPOPUS ini menggunakan antarmuka berbasis web dan pengguna mengoperasikannya menggunakan keyboard atau mouse.
dengan sistem operasi Windows serta dapat diakses menggunakan perangkat mobile seperti HP, PDA, dan lain-lainnya. Kemudian antarmuka perangkat keras. Sistem informasi ini berjalan di atas perangkat keras yang berupa beberapa komputer yang saling terhubung oleh jaringan internet dan berkomunikasi dengan protokol HTTPS, di mana file sistem informasi ditempatkan pada server web hosting yang dioperasikan oleh administrator. Kebutuhan minimum perangkat keras yang digunakan oleh set-top box ini seperti PC, kepala keyboard, dan mouse. Selebihnya, sistem ini tidak membutuhkan antarmuka perangkat keras yang lebih spesifik. Kemudian antarmuka perangkat lunak, yang mana pada sistem ini program yang akan dibangun menggunakan bahasa PHP, DBMS MySQL, dan akan berjalan pada sistem informasi Windows dan akan memakai browser komputer. Antarmuka komunikasi. Antarmuka komunikasi yang digunakan dalam metode ini adalah metode client server yang terhubung dengan jaringan internet menggunakan protokol TCP. Kemudian ada kebutuhan fungsional. Yang pertama ada DFD level 1. Ini seperti gambar yang tertera di sini. Di sini saya membuat DFD level 1. Kemudian ada entity relationship diagram. Dapat dilihat di sini. Ini bentuk PRD yang saya buat. Jika dimasukkan dalam DBMS MySQL akan membuat seperti ini. Di data pegawai, ini merupakan permisinya. Kemudian di data admin ada username sebagai priority. Yaitu di data dokter ada NIP dokter sebagai priority-nya. Lalu di data pasien ada ID pasien sebagai priority-nya. Dan begitu juga pada data jadwal ada ID hari yang menjadi priority-nya. Ada deskripsi kebutuhan non fungsional, yang mana konfirmasinya tidak ada batasan performance karena kemampuan perangkat keras yang digunakan telah memadai. Ada batasan memori. Di Sikap Fokus ini dibutuhkan sebesar 128 MB memori dan besarnya kapasitas hard disk pada PC yang digunakan untuk instalasi web browser adalah sebesar 100 MB. Modus operasinya. Operasi input data calon pasien yang bersifat inisiatif dari pengguna, kemudian periode operasi aktif adalah dari jam 8 sampai jam 4 sore dan pendaftaran pada operasi offline yaitu di luar dari jam operasi aktif yang akan dilayani ketika periode operasi aktif. Dan atribut kualitas perangkat lunak. Ada kehandalan. Sikap fokus ini dapat digunakan selama 1-24 jam, selama 1 kali 24 jam, dengan dukungan sistem informasi Windows yang memiliki stabilitas yang tinggi. Kemudian ketersediaan. Sikap fokus ini dapat berjalan dan tersedia selama tidak mengalami kendala jaringan lokal, jaringan internet, serta web server hosting system. Kemudian ada keamanan. Admin, dokter, pasien harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses sistem dan didukung dari server penyedia hosting. Untuk melakukan transaksi, pengguna dilakukan dengan user ID yang unik dan password. Kemudian ada maintainability. Sistem informasi ini dibuat secara full parameter dan dinamis. Isi file serta informasi yang terdapat di dalamnya dapat diupdate kapan saja sesuai dengan keputusan administratornya. Oke, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.